Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila Suparman dengan NIM 210903502103 dari kelas manajemen D. Yang terhormat Ibu Asniwati SE MSI selaku dosen pengampuh mata kuliah akuntansi manajerial. Adapun judul materi yang saya sampaikan atau yang saya paparkan yaitu variabel costing dan laporan tersegmentasi. Sebelum saya melanjutkan pemaparan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya akan paparkan. Yang pertama, 1. Variabel costing, 2. Perbedaan full costing dan variabel costing, ketiga laba rugi dalam full costing dan variabel costing, 4. Manfaat pendekatan kontribusi, 5. Laporan tersegmentasi, 6. Dampak terhadap laba. Adapun materi pertama yaitu variabel costing. Apa sih itu variabel costing? Variabel costing adalah metode penentuan harga pokok yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Variabel costing biasa juga disebut dengan direct costing, yaitu penentuan biaya pokok langsung, atau marginal costing, yaitu penentuan biaya pokok marginal. Dalam pendekatan ini, semua biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead diperhitungkan sebagai harga pendekatan. Yang kedua, apa sih itu full costing? Full costing adalah metode penentuan kas produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kas produksi yang terdiri dari biaya-biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik berperilaku variabel maupun tidak. Yang kedua yaitu kedua adalah perbedaan full costing variable costing. Full costing itu elemen biaya produknya hanya terdiri dari biaya administrasi dan biaya penjualan, sedangkan elemen harga pokok produknya terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, biaya bahan baku, dan tenaga kerja langsung. Sedangkan variable costing elemennya biaya periodik terdiri dari biaya overhead tetap ditambahkan biaya administrasi dan penjualan. Elemen harga pokok produk hanya terdiri dari komponen biaya overhead variabel, biaya bahan baku, dan tenaga kerja langsung, tidak termasuk biaya overhead. Materi selanjutnya yaitu laba rugi dalam full costing dan variable costing. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perbedaan laba rugi dalam metode full costing dan variable costing. Yang pertama, dalam metode full costing dapat terjadi penundaan sebagian biaya overhead pabrik tetap pada periode berjalan ke periode berikutnya. Bila semua produksi tidak terjual pada periode yang sama. Yang kedua, dalam metode variable costing, seluruh biaya tetap overhead pabrik telah diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan. Yang ketiga, jumlah persediaan akhir dalam metode variable costing lebih rendah daripada metode full costing karena dalam variable costing hanya bisa produksi variabel yang dapat diperhitungkan sebagai biaya produksi. Yang keempat, laporan laba rugi full costing tidak membedakan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang kelima, untuk pelaksanaan manajemen pada berbagai segmen organisasi, pendekatan variabel sangat baik dalam memperhitungkan harga pokok per unit dibanding dengan pendekatan absorpsi dalam laporan laba rugi karena dibuat berdasarkan konsep melaporkan biaya menurut perilaku. Materi selanjutnya yaitu manfaat pendekatan kontribusi. Beberapa karakteristik yang menjadi keuntungan dari penggunaan pendapatan kontribusi.
1. Data yang berhubungan. Data yang berhubungan dengan biaya, volume, dan laba diperlukan untuk tujuan perencanaan laba dapat diperoleh dari laporan akuntansi. Bila tidak menggunakan pendekatan ini dalam sistem akuntansi reguler, maka untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk perencanaan laba dibutuhkan relaksasi data yang mana pekerjaan ini akan menyerap banyak sumber daya perusahaan. Yang kedua itu laba untuk satu periode. Laba untuk satu periode tidak dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan dalam absorpsi biaya overhead tetap pabrik yang berasal dari penimbunan atau kekurangan persediaan. Yang ketiga itu adalah biaya pabrik dan laporan laba rugi dalam bentuk variable costing lebih dekat dengan dalam mengikuti pemikiran manajemen. Pendekatan ini memungkinkan manajemen mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat dan tidak dapat dikendalikan manajemen dalam jangka pendek. Yang keempat yaitu inflasi penyajian biaya-biaya. Inflasi penyajian biaya-biaya terhadap laba pendapatan penekanan dalam variable costing atau pendekatan kontribusi. Dalam pendekatan ini dapat dilihat secara jelas kemampuan perusahaan menutupi biaya tetap dari hasil operasinya. Yang kelima yaitu data variable costing. Data variable costing relatif memudahkan penilaian kinerja untuk data variable costing relatif memudahkan penilaian kinerja menurut produk, wilayah, kelas pelanggan, dan segmentasi lainnya dalam bisnis. Materi selanjutnya yaitu laporan tersegmentasi. Apa sih itu laporan tersegmentasi? Laporan tersegmentasi itu adalah laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam satu organisasi. Laporan ini diperlukan untuk menilai kinerja segmen, menilai produktivitas dan probabilitas segmen, membuat keputusan dan menutup dan mempertahankan segmen. Agar penyajian laporan tersegmentasi lebih inovatif, maka laporan laba rugi sebaiknya disiapkan dengan menggunakan pendekatan variable costing yang menarik, yaitu yang pertama, beban pokok penjualannya hanya terdiri dari biaya produksi variabel. Kedua, biaya variabel dan biaya tetap disajikan dalam bagian yang berbeda. Ketiga, dihitung margin kontribusi yang berupa selisih penjualan dengan biaya-biaya variabel. Yang materi selanjutnya yaitu dampak terhadap laba. Bila produksi sama dengan penjualan sehingga tidak terjadi perusahaan terhadap persediaan, maka laba absorption sama dengan laba variabel. Yang kedua, bila produksi lebih dari penjualan sehingga terjadi peningkatan persediaan, maka laba absorption lebih dari laba variable costing. Yang ketiga, bila produksi kurang dari penjualan sehingga terjadi penurunan persediaan, maka laba absorption lebih kurang dari laba variable costing. Kesimpulan dari pemaparan saya, pendekatan full costing adalah metode yang menyerap semua elemen biaya produksi sebagai komponen harga pokok produknya. Maka metode ini juga disebut dengan absorption costing. Sedangkan pendekatan variable costing adalah di mana biaya-biaya yang diperhitungkan sebagai harga pokok adalah biaya produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya. Apabila dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.